Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari sifat unsur. Secara umum, unsur dapat dibagi berdasarkan sumbernya dan berdasarkan sifat kelogamannya. Berdasarkan sumbernya, dari 118 unsur yang sudah ditemukan dan disintesis di alam, maka 83 diantaranya merupakan unsur yang ditemukan secara alami dan bersifat stabil. Kemudian 11 diantaranya merupakan unsur yang ditemukan secara alami namun memiliki sifat radioaktif, dan 24 sisanya adalah unsur-unsur yang hanya dapat ditemukan melalui proses pembuatan atau sintesis dan tentunya bersifat radioaktif. Sedangkan berdasarkan sifat kelogamannya, dari 118 unsur yang sudah ditemukan, maka setidaknya 92 unsur diantaranya adalah logam. Kemudian ada 8 unsur yang umumnya disebut sebagai metaloid, dan sisanya 18 unsur yang merupakan unsur non-logam. Sifat fisika unsur logam, metaloid, dan non-logam dapat diperhatikan melalui tabel berikut. Berdasarkan bentuknya, maka unsur-unsur logam umumnya berbentuk padat, namun ada beberapa unsur yang berbentuk cair, contohnya seperti logam laksa yang pada temperatur ruang atau suhu ruang berbentuk cair. Untuk unsur-unsur metaloid pada umumnya berbentuk padat, sedangkan untuk unsur-unsur non-logam umumnya berbentuk gas, namun ada juga yang berbentuk padat dan berbentuk cair. Contoh yang berbentuk padat adalah karbon, sedangkan contoh yang berbentuk cair adalah bromin. Kemudian dari warnanya, baik logam maupun metaloid memiliki warna yang berkilau, karena logam umumnya berbentuk padat dan memiliki warna yang berkilau. Kemudian metaloid memiliki sedikit sifat dari logam, sehingga beberapa unsur metaloid memiliki warna yang berkilau. Sedangkan untuk unsur non-logam, karena umumnya adalah gas, maka unsur non-logam umumnya tidak berwarna. Kemudian dari segi elastisitas, maka unsur logam bersifat duktil atau bersifat lunak. Kemudian metaloid bersifat rapuh, sedangkan untuk non-logam, jika bentuknya padat maka sifatnya juga rapuh. Kemudian untuk konduktivitas listrik atau daya hantar listrik, maka unsur logam merupakan unsur yang memiliki daya hantar listrik yang sangat baik. Kemudian unsur metaloid memiliki daya hantar yang baik hingga menengah, sehingga metaloid umumnya disebut sebagai semikonduktor. Sedangkan untuk unsur-unsur non-logam pada umumnya merupakan isolator atau bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Namun ada beberapa non-logam yang dapat menghantarkan listrik. Berdasarkan sifat kimianya, unsur logam memiliki energi ionisasi yang relatif rendah, artinya sangat mudah melepaskan elektron. Kemudian unsur metaloid, tingkat energi ionisasinya berada di tingkat pertengahan atau intermediate antara tinggi dengan rendah. Sedangkan untuk unsur-unsur non-logam memiliki energi ionisasi yang relatif tinggi, sehingga agak sulit untuk melepaskan elektron. Kemudian dari sisi elektronegativitasnya, maka unsur logam memiliki elektronegativitas yang cukup rendah, sehingga dalam ikatan biasanya elektron akan cenderung menjauh dari awan elektron atom logam. Kemudian untuk metaloid umumnya memiliki elektronegativitas mendekati angka 2 dalam skala Pauling yang antara 0 sampai dengan 4.
adalah elektronegativitas yang paling besar, sehingga untuk metaloid berada di pertengahan. Sedangkan untuk unsur-unsur non-logam biasanya memiliki elektronegativitas yang cukup tinggi. Artinya, apabila dalam ikatan maka unsur-unsur non-logam akan cenderung menarik elektron. Kemudian apabila dicampurkan dengan logam, maka sesama logam dengan logam akan membentuk paduan atau yang umum disebut sebagai alloy. Kemudian metaloid pun apabila dicampur dengan logam maka dapat membuat paduan. Sedangkan untuk unsur-unsur non-logam apabila dicampurkan dengan logam maka akan membentuk senyawa ionik ataupun logam-logam yang memiliki celah. Untuk sifat oksidanya, maka untuk logam akan bersifat basa apabila oksidanya oksida rendah dan bersifat asam apabila oksidanya oksida tinggi. Sedangkan untuk metaloid maka dia akan bersifat amfoter, yang artinya dapat bersifat basa dan juga bersifat asam, dan sebagian kecilnya merupakan oksida yang bersifat asam lemah. Sedangkan untuk non-logam maka sifat oksidanya adalah asam. Demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.